Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pada karburator. Silahkan perhatikan dengan seksama. Karburator yang saya bongkar di sini adalah karburator pada mesin 5K. Yang pertama di sini ini adalah saluran masuk bahan bakar ya, dari pompa bahan bakar masuk melalui saluran ini. Lalu yang selanjutnya di sini ada pompa akselerasi ini ya. Lalu di sini ada katup solenoid. Lalu ini ada baut untuk menyetel putaran idle. Lalu ini katup gas ya. Ini nanti terhubung langsung dengan pedal gas di mobil. Lalu selanjutnya ini ada baut untuk menyetel campuran. Seperti kalian lihat, karburator ini adalah karburator tipe dual barrel. Ya, di sini ada barrel primer, nah di sini yang sekunder. Selanjutnya kita akan bongkar karburator ini. Kita lepas bautnya. Kita lepas pengunci dari pompa akselerasi ini. Lalu kita angkat nih bagian atas karburator. Selanjutnya ini adalah power piston ya, digunakan pada sistem beban saat kendaraan membawa beban yang berat. Power piston ini akan membuka saluran sehingga bahan bakar yang dimasukkan ke dalam intake manifold menjadi lebih banyak. Nah, di sini adalah pompa akselerasi tadi ya, di sini. Ini pompanya di sini. Bentuknya seperti ini ya. Pompa ini akan menambah jumlah bahan bakar saat akselerasi. Selanjutnya ini pelampung. Nih kita lepas pelampungnya. Lalu di bawah pelampung ini ada, di atas pelampung ya, maaf. Di sini ada jarum, katup jarum ya. Katup jarum ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk bahan bakar. Ini adalah bagian dalam karburator ya. Di sini ada nozzle primer, lalu ini nozzle sekunder, lalu ini ada nozzle akselerasi ya, digunakan untuk yang digunakan oleh pompa akselerasi. Di sini ada air breather nomor 1, lalu ini air breather nomor 2. Kedua air breather ini digunakan pada kecepatan idle dan kecepatan rendah. Air breather sendiri berfungsi sebagai tempat bercampurnya udara dan bahan bakar. Udara masuk lalu bercampur dengan bahan bakar. Selanjutnya sini ada air breather. Selanjutnya kita lepas venturi primer dan venturi sekunder.
Kita lepas ya venturi primer. Ini merupakan venturi primer ya, venturi ini. Lalu ini air breather, tempat masuknya udara. Udara masuk melalui air breather, lalu udara dan bahan bakar tadi akan bercampur di sini, lalu keluar melalui nozzle primer. Nah, bahan bakar tuh dari bawah sini ya, dari bahan bakar masuk dari sini ya, dari main jet primer, lalu ke sini ya, di sini, lalu bercampur di sini, lalu keluar melalui nozzle utama. Lalu ini adalah venturi sekunder, sama seperti bentuknya ya dengan venturi yang primer, cuma ukurannya memang lebih kecil. Bahan bakar masuk melalui main jet sekunder, lalu ke sini, di sini ya. Di sini nanti akan bercampur dengan udara, lalu keluar melalui nozzle sekunder. Di sini ada pegas ya, pegas pengembali pada pompa akselerasi. Selanjutnya kita lepas slow jet. Lalu kita lepas main jet sekunder. Kita lepas main jet primer. Kita perlu melepas baut ini dulu. Ini main jet primer. Kita lepas main jet primer. Ini main jet primer. Ini main jet sekunder. Ini slow jet yang digunakan pada putaran idle dan putaran rendah. Lalu ini tadi di sini ada pemberat di sini ya, pada nozzle akselerasi. Ini ada bola besi ya, yang digunakan sebagai katup pada pompa akselerasi ya, sebagai katup satu arah. Lalu di sini adalah katup gas primer. Lalu di sebelah sini katup gas sekunder. Di sini ada lubang idle ya. Lubang idle ini tempat keluarnya bahan bakar saat putaran idle. Lalu di atasnya ada lubang slow port yang digunakan saat kecepatan rendah. Jadi tempat keluarnya bahan bakar saat kecepatan rendah. Lalu yang selanjutnya di sini ada baut yang berlubang ya. Lubangnya ini mengarah ke power piston. Jadi mengarah ke sini. Sehingga saat terjadi kevakuman di sini, akan terhubung ke sini ya. Sehingga power piston dapat bekerja. Selanjutnya kita lepas katup solenoid. Ini adalah katup solenoid, berfungsi untuk memutus saluran bahan bakar
sehingga saat mesin dimatikan bahan bakar tidak dapat masuk ke intake manifold. Demikian tadi penjelasan saya mengenai komponen-komponen utama pada karburator. Semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem bahan bakar bensin konvensional. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Sistem bahan bakar berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar, lalu mengirimkan campuran tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Komponen utama sistem bahan bakar terdiri dari fuel tank, tangki bahan bakar, fuel line atau saluran bahan bakar, fuel return atau saluran pengembali, fuel emission control, saluran pengontrol emisi, fuel filter atau saringan bahan bakar, fuel pump atau pompa bahan bakar, lalu yang terakhir adalah karburator. Selanjutnya akan saya jelaskan komponen utama pada karburator. Yang pertama ada katup jarum, lalu ada pelampung, selanjutnya ada main jet, ada katup power, lalu ada pompa akselerasi, lalu ada air breather, lalu ada baut campuran, lalu ada katup gas atau katup throttle utama, nozzle utama, nozzle sekunder, katup gas sekunder, ada pedal gas, katup diafragma pengontrol katup gas sekunder. Perlu diketahui, kedua ruang bahan bakar yang saya tandai itu saling berhubungan. Yang pertama akan kita bahas adalah sistem stasioner atau idle. Sebelumnya perlu diketahui, warna pink merupakan aliran bahan bakar, warna biru muda merupakan kevakuman, lalu panah biru merupakan aliran udara. Pada saat mesin berputar stasioner, bahan bakar mengalir dari ruang pelampung melalui primary main jet, kemudian ke air breather. Di dalam air breather, bahan bakar akan dicampur dengan udara. Setelah dari air breather, campuran udara dan bahan bakar akan mengalir menuju intake manifold melalui saluran idle. Selanjutnya, saat kecepatan rendah. Saat pedal gas ditekan sedikit, maka katup gas akan membuka lebih lebar, sehingga aliran bahan bakar dari ruang pelampung masuk ke intake manifold selain melalui saluran idle, juga melalui saluran kecepatan rendah atau slow port. Jadi saat kecepatan rendah, bahan bakar masuk ke intake manifold melalui saluran idle dan saluran kecepatan rendah. Pada saat pedal gas dibuka lebih lebar, aliran bahan bakar dari ruang pelampung langsung menuju ke nozzle utama. Sementara dari saluran idle dan saluran kecepatan rendah tidak lagi mengeluarkan bahan bakar, karena kevakuman pada kedua saluran tersebut lebih rendah daripada di daerah nozzle utama atau venturi. Selanjutnya, putaran tinggi sekunder. Saat timbul kevakuman di bawah katup gas sekunder, kevakuman ini akan menarik diafragma lalu membuka katup gas sekunder. Hal ini menyebabkan bahan bakar masuk ke dalam intake manifold melalui nozzle sekunder. Dengan demikian, saat putaran tinggi sekunder, bahan bakar masuk ke dalam intake manifold melalui nozzle utama dan nozzle sekunder. Selanjutnya, sistem beban. Apabila katup gas dibuka lebih lebar, maka kevakuman pada intake manifold akan berkurang.
sehingga kevakuman tersebut tidak mampu melawan tegangan pegas power. Akibatnya power piston akan menekan power valve, sehingga saluran power jet terbuka. Pada keadaan seperti ini, bahan bakar akan disuplai dari primary main jet dan power jet. Selanjutnya, sistem akselerasi. Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, pompa akselerasi akan bergerak turun menekan bahan bakar yang ada di ruang bawah pompa, sehingga bahan bakar keluar melalui pump jet menuju intake manifold. Dengan demikian, jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam intake manifold menjadi lebih banyak. Demikian tadi penjelasan saya mengenai cara kerja sistem bahan bakar bensin konvensional. Semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.